Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dapat menikmati santap sahur. Semoga puasa hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. 10 jari di tangan, 11 dengan kepala di badan. Saya awali dengan kata maaf. Maaf jika cara saya menyampaikan, gaya saya bicara tidak berkenan di hati kita semua. Maafkan saya, jangan sampai ada benci di antara kita. Jibril selaku mandannya malaikat itu sering hadir menemui Rasulullah SAW. Mungkin dari sekian banyak Rasul yang paling acak ditemui ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apaan Pak Ustaz? Kalau untuk menyampaikan wahyu itu so pasti, karena memang itu tugasnya. Terkadang Jibril juga datang untuk memberi nasihat kepada Rasulullah SAW. Manusia sekelas beliau, manusia terbaik sejagat raya sedunia akhirat saja mendapat nasihat, menerima nasihat, dan beliau tidak menolak dinasihati. Kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mau menolak, bisa saja, kan tinggal ngomong, Jib, begini ya, kita kan sohib nih, terus lu kan tahu gua ini siapa? Iya, terus gua emang hadir belakangan, Jib, tapi gua berdiri paling depan. Gua diutus emang terakhir, Jib, tapi gua pemimpin. Gua manusia terbaik sejagat raya sedunia akhirat. Kalau Rasulullah mau nolak, beliau tinggal ngomong begitu. Maksud lu apaan sih, bro? Maksud gua gini, Jib, mulai nih hari nih, setelah lu pulang dari depan gua nih, lu kagak usah balik lagi dah. Nih hari cukup. Jib. Kalau Rasulullah mau, beliau bisa nolak, suruh pulang. Tapi beliau tak menolak, menerima nasihat dengan segala senang hati. Kalau bahasa kami di Cirenti, mana orang Cirenti? Tak tipu? Hah? Ya, kalau Pak Ustadz sudah jelas dia pergi gas. Yang satu lagi. Nah, kalau bahasa kami di Cirenti, with pleasure, dengan terbuka, senang hati menerima. Padahal itu manusia terbaik loh, makhluk terpaten. Nah tuh, pokoknya segala terdah, tetap menerima, nggak menolak, terbuka hatinya, terbuka pikirannya, menerima nasihat
Jibril datang buat menasehati. Apa bedanya dengan kita? Jauh kan bedanya. Kita bukan manusia terbaik, boleh jadi terburuk. Karena selama ini Allah menutupi aib kita, kekurangan kita. Mau tahu siapa bapak-bapak ini, tanya bininya. Mau tahu siapa ibu-ibu itu, tanya suaminya. Ayo. Oh kak, apa Ustaz? Abang gimana orangnya? Apakah dia orang terbaik? Yang terbaik aku. Ini jujur ya kak? Bukan jujur lagi, demi Allah. Sumpah dah. Dia bukan orang yang terbaik. Itu kok kakak mau terpasung. Daripada tidak ada laki, apa tuh? Sampai begitunya, susah jadi suami sekarang Ustaz. Jadi mau tak mau ya saya pertahankan lah. Walaupun merek-merek dikit, Mbak. Mau tahu siapa ibu-ibu, tanya lah suami. Gimana kakak abang? Kakak yang mana dulu? Rumahnya ini. Yang di Siko, yang Al-Ikhlas, ya itu kakak pertama Ustaz. Kakak Ustaz pertama Siko. Oh. Yang kedua, baik. Yang enggak tahu tuh. Yang ketiga, beliau. Yang keempat, sedang proses. Gimana? Mantap yang dulu baik, Pak. Tahu kan? Apa mantapnya yang dulu baik? Masakannya enak. Orang mana? Kakak yang dulu baik? Orang Priaman. Nah, tapi Rasulullah belum. Ayo, nasihat. Kita nolak malah dinasihati. Apa alasannya? Mengapa banyak orang menolak menerima nasihat? Ini alasan-alasan klasik dari dulu sampai sekarang sama aja. Tetap saja berlaku. Satu, orang ini berat menerima nasihat lantaran yang menasehatinya lebih muda dari dia. Berat. Ambo sebenarnya malik dengan Ustaz itu ceramah. Apa gitu Pak? Ini kan sebayu anak ambo yang musuh. Tapi Ustaz itu lah 50 umurnya itu Pak. Oh, berarti sebayu anak ambo yang paling tua. Macam mana awalnya cerote-cerote. Pak, udah 50 umur Ustaznya tidak yang mau didengar. Berarti besok-besok Ustaznya yang tua-tua lagi sampai kan ketua. Ketua umur 78. Itu ceramahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak lama-lama ada yang tahap 50 subuh kok bangkit sakit ambo. Aduh ambulan dulu. Ambulan tanya. Besok kan kita pakai ambulan kan? Nah, ada idenya kan? Ada ambulan sendiri. Bikin klinik besok jadi kesehatan. Sudah tuh Buya itu cara langsung ke klinik. Periksa tekanan darah, gula darah, kolesterolnya, asam uratnya semua. Diimpus langsung pulang. Ada aja. Ambo pula banyak makan asam garam Ustaz. Itu tuh alasannya. Gak ada mau dengar nasihat. Deklah banyak makan asam sama garam tuh. Makanya atuk sama nenek itu, acok, sakit mah, sama tensi tinggi. Karena dimakannya asam sama garam itu. Satu, merasa usia lebih tua. Yang tua banyak, orang tua banyak. Tapi yang merasa lebih tua ini yang bikin repot. Orang tua kan banyak. Yang merasa lebih tua itu repot. Habis salam pulang. Nggak mau duduk dengarkan ceramah. Nggak di sini ya. Di mana Pak Ustaz? Di Malas. Bilang orang sini itu singgung. Orang Malas kan nggak tahu dia kecuali dia nengok YouTube. YouTube-nya masih ingat kan Bu? Ustaz Ungu Official. Belum ada nambah yang kemarin
cuma dua dari Al-Ikhlas. Ustaz Ungu Official. Buka YouTube, keluar tulisan subscribe nanti merah deh ketuk. Ada nanggung nih menjelang 1000, tinggal 70 lagi. Didukung orang konten bokong, syutingnya bokongnya, di share-nya sedunia orang suka. Banyak pula pencinta, penyuka, di share pula lagi dibagikan. Bokong orang tuh baginya. Awak kan punya juga, walaupun kurang paten ya. Syuting sendiri, nonton sendiri, ini kan. Mengapa bokong orang? Hobi betul nih, nggak punya orang heran. Makanya dia tidak tertarik sama bininya, asik nengok bini orang aja. Kurang seret nengok lakinya, karena asik nengok laki orang aja. Maka laki kita tuh walaupun macam itu banyak kekurangan tetap dipanggil, ganteng udah pulang ya, sana nanti ya. Padahal bulu nanti kita bilang ganteng, wah yang nyebut ganteng itu berat, ganteng. Suaminya jujur lah, orang tega orang bilang abang ganteng. Selama ini orang tak pernah bilang abang ganteng, kok tiba-tiba aja berubah. Pesan Ustaz gitu Pak, biar aku nengok abang tuh semangat. Oh iyalah manis, Pak. Manis, panggil manis mesra sampai tua, atur-atur nenek-nenek. Emang Ustaz mesra? Jangan tanya saya. Sayangku, manisku, cintaku, itu cara saya membangunkan. Nah, kalah kan nenek? Nenek dipanggil apa sama kakek? Nggak ada kan? Woi, ya woi, kan? Soal woi, lambat betul bangun kau woi. Belum masak lagi woi, ini woi kayaknya bininya. Udah berapa kali woi? Bangun bininya nenek. Iyo, nenek ulang. Kacau dah. Satu nih ya, karena usia merasa tua. Orang tua banyak, tapi dia tidak merasa tua, dan dia merasa ini nih rasulnya itu yang bikin dia berat menerima. Dua, ada orang berat menerima nasihat karena yang menasehati jabatannya, levelnya, kekayaannya di bawah dia. Sopir ngasih nasihat sama yang disopiri. Sopir bos, bos belakang biasanya. Ini bos. Mau itu si bos. Pak, ada sambil nengok sopir. Pak, aku kasihan nengok ibu. Kasihan apa? Mobil aja kau. Antar ke sana. Bukan gitu Pak. Ibu setia dia dengan bapak. Bapak kan harus selingkuh. Kau urus aja urusan mobil nih. Nah sekarang aku minta antar ke tempat dia selingkuhannya. Antar cepat. Kalau masih mau kau kerja membawa mobil nih, antar. Untung lurus pula sopirnya. Bapak aja lah pergi. Bapak pecat saya sekarang. Kasihan saya tengok ibu. Dan setia dia dengan bapak. Dan 5 anak dikasih. Bapak malah selingkuh. Baik-baik aja, apa salahnya Pak? Ngomong baik-baik. Dek apa? Anak kau kan dah 5. Kau kan dah mau beranak lagi. Iya. Aku begini lagi ya. Gitu bilang aja jujur. Paling istrinya bilang, tega. Perempuan kalau nangis kan gini, ya kan? Nah, itu perempuan tuh kalau nangis gitu. Kalau laki-laki nangis gini nih. Laki-laki nangis matanya di pusatnya gitu. Karena laki-laki dosanya banyak di mata. Perempuan di sini dulu. Karena dosanya banyak di mulut nih. Sian baba nih ya. Ini munculnya nih banyak dosa gosip, gibah, namimah, fitnah,
itu perempuan ke sini. Laki aku kalau nangis gitu Ustaz. Itu dipertanyakan laki-lakinya tuh. Lama Ustaz sejak nikah dulu lah 20 tahun. Asal nangis ibu artinya gitu itu Ustaz. Bakalan anak awak ini. Baca dulu lah. Rusak tuh. Jadi gimana lagi Ustaz? Aku kan cinta dia. Mantap gitu. Makanlah cinta. Lagi-lagi itu gini biasanya. Laki-laki sangat perhatian sama anak, sayang sama anak-anak. Makanya emaknya yang dibilangnya terus kan, halo Tommy, iya Pak, nggak pulang Tommy, Lebaran tahun ini nggak boleh sama bapak kita tuh Pak. Paham ya bapak kita tuh ya? Pulanglah nak, mama kau rindu sama kau. Padahal yang rindu itu dia. Begitu cara laki-laki nyimpan rasanya. Amak aja dia pokoknya. Amaknya juga. Coba tengok anak kita di mana sekarang. Coba telepon dia. Padahal yang rindu itu dia. Laki-laki gitu. Sangat sayang dia sama anak-anak. Sama bininya Pak Ustaz. Kalau itu enggak ada ya. Itu enggak tahu saja. Ibu sering ditelepon atau jarang? Kan enggak ada yang jawab tuh. Tak pernah ditelepon ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang kedua. Orang kalau merasa jabatannya lebih tinggi, harta lebih banyak, itu susah dinasihati. Masa Ustadz yang datang harus pakai Pajero Sport, keluaran terbaru 700 juta lah, mana cari duitnya? Siapa tuh Ustadz? Baru mau dia dengar. Oh ini semua Ustadznya nih, pakai Pajero. Gimana beli Pajero? Perasaan nggak ada Ustadz pakai Pajero yang saya tahu ya. Satu mobil besar nyetir sendiri, nggak usah sebut banyak orang, nggak mau disopir itu, dia nyetir sendiri. Kayak saya juga badannya. Itu payah mengundang sini, sesatu kampung dibikin. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ada lagi orang merasa berat menerima nasihat lantaran merasa ilmunya lebih tinggi. Merasa ilmunya lebih tinggi. Itu ada di daftar itu. Yang enggak ada detailnya di situ, kan enggak ditulis detail kan? Enggak ada. Semua ditulis detail. Ada kawan satu kalau Bapak Ibu undang dia tak tahu macam itu, pasti 2 baris banyak detailnya. Belakang nama 1, 2, 3, 4, 8. Repot nulis. Pasal dipanjangkan kolor khusus dia. Kalau mau adu detail di kampus, banyak saingan, banyak lawan di kampus. Rasulullah detailnya sederhana, cuma al-amin, yang jujur terpercaya. Itu yang nggak ada, nggak banyak orang punya. Kalaupun ada, sekarang baru dia jujur, potong-potong, pengotak, atau sebaliknya, kemarin dia jujur, sekarang, maaf kerjanya, pamannya semen 60 dibikin 63, untung 3.000 kali 10 truk, kemarin jujur ya.
Yang macam Rasulullah itu yang tak ada. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang merasa ilmu lebih tinggi, udah diumumkan pulang deh. Sementara kawan baru datang ketemu di luar. Kemana Pak? Pulang. Kenapa pulang? Ustadznya S1. Nah, Ustadznya S1. Abang kan S2. Tahu deh. Besok diundang yang S2. Yang diundang S2. Dia yang S1 itu dia tidak duduk, tapi dia nyimak di rumah. Karena rumahnya tidak jauh dari masjid. Dengar dia ceramah. Nah, besok diundang yang S2 ustadznya. Pulang juga dia. Ketemu lagi sama orang yang sama di luar yang mau masuk ke masjid. Karena yang dari luar sana orangnya suka duduk di pengajian. Bang, apa keluar S2 itu ustadznya? Masih selevel, Pak. Kita selevel pula kan. Nah, besok diundang pula sama pengurus ustadznya yang S3, doktor. Kayak ketua, doktor. Duduk dia Ustaz, pulang juga dia. Duduk dia sebentar, agak-agak 10 menit, pulang dia. Jumpa lagi itu sama orang itu di luar. Ah, itu S3 Bang, apa pula pulang? Enak yang S1 kemarin gitu sama. Mbak tuh cari lawan, mau ngajak berantem aja. Yang S1 kemarin, udah katanya yang enak ceramahnya. Lu mau apaan sih? Gitu. Merasa lebih tinggi ilmunya. Bukan tak boleh kuliah. Kuliah lagi, dapat kita lagi silakan. Tanggung jawab besok ya di hadapan Allah. Makin lama tuh prosesnya kita yang awam-awam ini yang culun-culun langsung aja masuk surga langsung. Ambil dulu ya katanya. Asyalah katanya. Ya lu langsung. Dulunya iya. Awalnya proses S1 sama S2 beda lah prosesnya. Lamaan S2, ayo. Lamaan S3, ayo. Lamaannya profesor, ayo. Yang tak sekolah, ya langsung. Orang kaya, lama prosesnya. Orang kaya, lama prosesnya. Ditanya ini itunya. Banyak baju lu, banyak. Ada bagi baju itu. Enggak dipakai, enggak juga lama. Banyak ruko pula tanya lagi. Banyak kosong kan? Iya. Kenapa enggak diisi? Kan banyak orang susah. Ruko ibu kosong, kenapa enggak diisi? Nah, ruko pula tanya. Banyak mobil bu, ada mobil kan? Orang kan jalan terus. Orang susah apa mau dia timbang? Apa mau diproses? Miskin ya? Ya malaikat mungkin bisa. Usianya kok kau susah di dunia, bahagia kau di akhirat. Cepat bahagia. Pak, ini yang sombong-sombong tuh lama prosesnya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ada makhluk Allah yang gegara merasa tadi itu, mereka terkutuk, mereka dilaknat, dijauhkan dari rahmat. Nah, kalau ada Bapak Ibu membaca hadis la'ana tulisannya atau laknah. Nah, laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat, didekatkan kepada azab. Pamannya Rasul melaknat yang menyogok dan menerima sogok. Nah, ini artinya ini dosa besarnya. Sogok-sogok ini dosa besar. Orang ini dijamin masuk neraka karena Rasul melaknat orang. Nah, mana makhluk-makhluk Allah yang terlaknat gegara merasa lebih, jadi merasa hebat tuh. Satu paling senior namanya iblis. Ini senior dalam perkara
kita dicipta. Kalau kita nggak dicipta, dia satu saf dengan malaikat. Dia makhluk yang taat. Iblis, Azazil. Lantaran kita dicipta, terus Allah nyuruh kalian sujud. Yang nyuruh sujud itu Allah. Akui ini makhluk baru, paten nih, bukan kaleng-kaleng. Semua malaikat, semua yang ada di situ yang diperintah pada sujud ngaku. Yang satu ini ogah. Seakan iblis itu mau ngomong, ini perintah keliru. Yang memerintah Allah, Allah dibilang keliru memerintah. Masa gua yang senior disuruh ngakui anak kemarin sore? Iblis. Tengok jawab iblis ketika Allah bertanya, mana aka alla tasjuda in amartuk. Apa hal yang membuat kau berat ketika aku suruh sujud? Yang membuat kau tidak mau sujud, ngakui Adam, apa? Iblis menjawab, ana khair min. Aku lebih baik dari dia. Kan bahasa lebih kan. Sifat iblis itu yang kita tiru selama ini. Kita memang bukan iblis, bukan, kita manusia. Tapi banyak di antara kita yang menurunkan sifat iblis itu, merasa lebih baik. Itu yang dibilang tadi itu. Seakan si iblis mau bilang, ini perintah keliru. Masa gua disuruh sujud, gua paten nih. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku kau cipta dari api, dia kau cipta dari tanah yang setiap saat dijawab. Merasa lebih. Ada orang karena merasa fisiknya lebih bagus, yang datang ngasih nasihat orang cacat, ngasih nasihat, mau dia tuh, karena badannya bagus, kan banyak orang di pinggir-pinggir jalan tuh, six pack, ada kotak-kotak kecil 6 sini, cantik ulang, bersayap sini. Awal ada juga kotak cuma 1, kardus bule itu. Kurang kotak-kotak. Suami saya bule kok Ustaz, tapi mantap kan? Mantap lah. Dia suami saya. Kan itu, ya itu suami orang Ustaz. Yang merasa lebih bagus fisik, merasa lebih cantik, merasa lebih tampan. Enak sehingga tidak mau. Kalau mau mencari ustaz tampan-tampan, payahlah nyarinya. Seleksi lama seleksinya tuh. Tinggi ustaz tuh harus 170 minimal. Kulit kalau tidak putih kuning langsa. Kalau coklat dia coklat bersih. Payah nyarinya. Hampir rata-rata dari orang susah semua. Lama pula di pesantren. Udah kena gatal-gatal. Walaupun dia anak orang kaya, karena masuk pesantren udah gatal-gatal aja. Buruk kulit ini. Repot. Iblis itu. Yang kedua namanya Korun. Korun. Ada apa yang lagi dengan Korun? Udah selesai. Belum. Selesai lagi ya. Habis ini jangan pulang dulu kan tadi bilang kemarin. Duduk ngaji, zikir, sholawat. Yang kemarin
6.10, 6.9 berapa? Nah, tambah 15 menit. Berarti 6.24. Nah, berdiri sholat 2 rakaat. Biar Bapak Ibu dapat pahala haji dan umroh. Nah, untuk berangkat haji umroh entah kapan kan, tapi pahalanya kita udah dapat. Tinggal menabung untuk kesana. Kesananya wajib bagi Bapak Ibu yang banyak duit. Bagi kami ini sabar, tapi nabung dulu. Nah, yang kedua namanya korun. Bagaimana pula korun ini? Korun ini dulu susah, kayak kita juga susah. Apalagi pas corona kemarin, repot bikinnya. Habis-habisan, yang di PHK lah, habis yang travel umroh pada tutup. Nah, ada jual. Pak Ustadz tutup travelnya, enggak, selama corona enggak. Karena yang punya banyak duit. Kita kan ditunjuk jadi bos dulu. Itu pun di rumah dulu. Suruh datang, baru datang. Ayah, ke kantor ya? Ya, ayah agak telat dikit. Oh, bos kan? Telat dikit tidak apa-apa. Yang punya tuh karena banyak duitnya tidak pakai tutup. Yang lain, yang besar-besar sekalipun pada tutup. Habis modalnya menggaji orang, sementara jamaah tidak terbang. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah kelewatan nih kaya rayanya nih si korunnya, datang perintah kepada Musa, temui dia, minta dia keluarkan zakat. Korun nolak, lupa deh susahnya dulu. Apaan Mus? Nah, kalau bahasa gaulnya, gua datang kemari diperintah Allah agar nyampe ke elu supaya elu ngeluarin zakat dari harta lu yang bejibun nih. Nggak salah tuh Mus. Ini yang capek gua loh, yang kerja keras gua, yang keras keringat gua. Ini nih. Nah, itu dia tentang sombongnya. Innama utitu ala ilmin indi. Semuanya ini karena kemampuanku, karena kelebihanku, karena kehebatanku. Sombong. Ada harta banyak sombong. Hati-hati banyak harta. Bisa sombong kita. Harta insya Allah bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Gampang masuk surganya, tinggal cara memanfaatkannya. Dan ini masjid lagi butuh apa? Nah, temui bagian pembangunan. Apa kekurangan masjid kita? Apa? Ini. Nah, berapa semuanya? Sekian. Mana rekening? Mana membacakan rekeningnya? Kan main HP sekarang kan? Masukkan dia, tengok, cek ya Bapak, tengok. Nah, alhamdulillah. Masih Pak? Ya. Tak. Ada yang bikin masjid lagi di Lipo Panjang. Masjid nomor 2, yang di sana nomor 1. Namanya sama. Nomor 2 sendiri. Itu orang sana. Ada lagi Kupang Raya kemana tunjuknya? Tuh, Kupang Raya di dalam. Dia bikin masjid situ. Nah, sekarang bikin masjid juga di Lipo Panjang. Masjid nomor 2, situ masjid nomor 1. Sendiri. Masjid dibikin. Apa jaminannya? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun
satu masjid kerana Allah, untuk Allah, Allah bangunkan baginya satu rumah di surga. Nah, ini harta membuat sombong. Kita bukan korun memang, tapi ada di antara kita yang menurunkan sifat korun. Lupa dia ngeluarkan zakat. Hati-hati nih. Kalau tidak pandai ngitung, panggil ustadz yang ahli menghitung zakat harta kita tuh. Yang dari tabungan aja berapa banyaknya? Dia semakin banyak harta kita, pasti semakin banyak keluarnya. Itu konsekuensi logis. Orang yang tidak punya harta mau zakat apa coba? Ayo. Orang di tabungan cuma 20 juta doang, mana cukup? Awal 20 miliar satu tabungan. BRI baru nih, belum BRI syariah. BNI baru nih, belum BNI syariah. Sekarang apa namanya? BSI, Bank Syariah Indonesia. Banyak. BCA-nya lagi asal ada, mau ada dia terbang. Keluarga lah. Yang ketiga namanya Fir'aun. Fir'aun. Apalagi dengan Fir'aun ini? Fir'aun lupa karena nih, nah, karena kursi, karena jabatan. Enak punya jabatan tuh, apalagi jabatan tertinggi. Jatah cuma 2 periode, nah dicoba-coba bikin 3 periode. Baca doanya bahasa. Ini cerita mana? Cerita lagi tetangga. Enak. Apa ndak enaknya? Banyak yang lupa sama kawan. Ada yang lupa sama abangnya. Abang mau coba duit kau, kirimkan pulsa 100.000. Ada, cuma 100.000 aja. Sama yang lain minta lebih banyak dari itu dikasih. Lupa. Hari itu saya ceramah di sana, di kampung, ada kampung sana. Atau kawan aku anggota dewan, saya bilang, ada kalian undang? Capona mau ya, janu, bilang. Kotu pemilihan tibonya dulu, dokeknya awak dulu. Sudah dong, mana dong? Nah, saya bilang lagi yang satu lagi, yang saya tuh semuanya buya. Oh, mak dua awak lagi. Satu cuma yang dekat sama kami, tidak kawan awak rupanya. Kawan awak ada. Ya. Nah, itu Fir'aun lupa. Kata Fir'aun kepada para pembesarnya, aku tidak lihat ada yang pantas dijadikan Tuhan buat kalian selain aku. Puncak kesombongannya apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Yang pantas kalian sembah itu aku. Yang harus kalian takuti itu aku. Fir'aun. Hati-hati jabatan tinggi. Jabatan itu ada akhirnya. Nama akhirnya apa? Pensiun. Kalau udah pensiun, baru datang ke masjid. Saya nggak seret sama orang-orang begitu. Dan pensiun datang. Itu mantan bapak kita dulu, Ustaz. Mantan lah situ. Waktu dia jadi penguasa, mana ada sama orang. Kalian kelewat hormat tuh, mantan. Baik. Selanjutnya kata sambutan dari penasehat pengurus kita, Bapak mantan pemimpin kita, mantan sudah disebut, dan enggak lagi. Banyak kan yang begitu. Ketua sambutan dari ketua masjid Bapak Purnawirawan, nggak usah sebut lagi, udah Purnawirawan juga, sama aja. Bapak ini ketua kita nih pensiunan nih, pensiunan di
Sudahlah, dulu ya. Makanya ketika menjabat, jadilah orang yang membuat bawahan-bawahan kita tuh dekat ke Allah. Nak sholat kalian, aku pindahkan. Hanya satu orang di pos, yang lain sholat. Saya tunggu di masjid. Tengok aja. Ada kan yang gitu kemarin? Sekarang kan tak dia lagi. Oke, absen kan? Ramai kan subuh-subuh? Sekarang tak dia lagi. Habis kan? Hilang rahmat. Ya enggak? Negeri itu kehilangan rahmat. Nah, Fir'aun lupa dia. Sok dia dengan jabatannya itu. Apa betul lah jabatannya? Sampai bersalam sama Ustaz pun tak nengok muka. Dia ngobrol dulu aja, dia ngobrol deh. Ustaz salam gitu ya. Ustaz. Tengok kalau salam itu. Pak, Bang, Adik, sehat, apa kabar? Kalau sekarang nggak gitu ya. Kalau sekarang kan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, penutup Rasulullah bersabda, Imam Muslim meriwayatkan, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak yang hak dan memandang remeh banyak orang. Enteng aja orang semua. Dikasih tahu yang benar dia nolak. Itu sombong. Dan orang sombong itu la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sangennya saja rasa sombong. Mula adong sotik sajo rasa sombong ison. Kalau ada sedikit saja sotik sajo sinte wae ra iso mlebu surga. Sombong melebu neraka. Mari sama-sama kita saling mengingatkan agar sama-sama bulan kelak kita bertetangga di surganya. Tinggal berapa? 14 menit lagi. Ngaji sebentar, lalu sholat berkah. Terima kasih. Jumpa lagi Sabtu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.